Anda masih bersama kami dalam Lunch Talk dan kita masih membahas terkait dengan ada ganja di susu. Masih bersama dengan Kompol Wadi Sabani Kasat Narkoba Polres Jakarta Selatan. Kompol Wadi, tadi Anda mengatakan bahwa ternyata tidak hanya minuman saja seperti kopi ganja, susu ganja, ataupun makanan yaitu dodol ganja, bahkan sebelumnya ada brownies dan cookies. Nah, ini nampaknya mereka semakin kreatif dalam hal bagaimana untuk menyalurkan itu, atau gembong narkoba ini makin kreatif karena mereka mengemas produknya supaya tidak terendus dengan pihak berwajib. Nah, ini nampaknya harus adu cepat, adu kreativitas nih antara pihak berwajib, ya ini sini kepolisian dan juga mereka. Ini bagaimana sih sebenarnya upaya dari pihak kepolisian untuk mengantisipasi hal ini? Ya, tentunya dari kami terus berusaha menekan peredaran narkoba jenis apapun dan dengan modus apapun itu, Mbak. Ya. Intinya narkoba ini kan memang kejahatan yang memang saling berantai sebetulnya. Walaupun terkadang antar rantai tersebut bisa saja saling terputus, atau artinya antar satu dengan yang lainnya tidak saling mengenal. Nah, tentunya dari hal tersebutlah kita tetap akan terus menelusuri perkembangan model-model atau modus-modus baru peredaran narkoba, karena sebetulnya orang-orangnya juga terkait dari si gembong-gembong pengedar ini yang utamanya juga bukan orang-orang yang baru, masih orang-orang didominasi orang-orang yang lama yang masih ada di lapas, yang sudah dihukum, yang sudah artinya sedang mendapatkan vonis atau hukuman, namun mereka masih tetap mampu atau bisa melakukan peredaran barang-barang haram ini. Artinya dia tetap merekrut orang-orang di bawahnya untuk tetap bisa berjalan. Biasanya hal tersebutlah yang memang sampai saat ini menjadi yang kita terus dalami, Mbak. Nah, tentunya yang kedua, dengan bantuan dari masyarakat, seluruh lapisan masyarakat, kami tidak akan bisa menekan, mencegah, mengantisipasi peredaran narkoba tanpa kerjasama atau bantuan dari masyarakat. Sehingga informasi masyarakat itulah yang sangat penting, yang menjadi modal utama kami untuk melakukan tadi, mencegah, mengantisipasi peredaran narkoba. Nah, ini cukup menarik ketika Anda katakan bahwa sebenarnya orang-orang yang bermain di dalam hal ini adalah orang-orang lama, bahkan mereka yang sebenarnya sudah dihukum saja masih bisa menjalankannya. Ini sebenarnya kenapa? Apa yang membuat mereka masih bisa menjalankannya? Apakah memang hukuman yang diterimanya atau sanksi yang diterimanya ini masih belum membuat mereka jera, atau masih bisa membuat mereka bergerak menjalankan bisnis haram ini? Jawabannya sih satu, Mbak, ekonomi saja ya. Jawabannya satu, hanya ekonomi. Kebutuhan hidup. Ya, tapi maksudnya apakah memang hukuman yang diterima ini tidak dari yang kita lihat bahwa mereka masih di dalam penjara pun mereka masih bisa merekrut. Ini apakah memang di dalam penjara mereka masih bisa leluasa untuk melakukan perekrutan atau seperti apa sebenarnya, Pak? Artinya kan begini, Mbak, ketika yang bersangkutan ini memiliki kebutuhan terhadap ekonomi, dia punya kebutuhan mungkin untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri, dan dia punya punya skill, punya lingkungan, punya pergaulan, punya link terhadap peredaran narkoba selama ini. Dan di situ besar sekali keuntungannya. Artinya yang bersangkutan pasti akan tetap sampai saat ini akan terus mengedarkan narkoba itu terus, Mbak. Oke. Walaupun posisinya, walaupun yang bersangkutan badannya berada di dalam sana, ini kan selama ini kan di penjara, di sel pun mereka kan masih bisa berkomunikasi dengan orang atau berhubungan dengan orang luar penjara. Ketika dia dijenguk, ketika ada jam jenguk segala macam, hal-hal tersebut kan yang dimanfaatkan. Nah, ini memang banyak sekali faktor, Mbak, terkait dengan terhadap untuk bisa menekan
Toh memang sampai saat ini kenyataannya memang para pengedar-pengedar ini masih terus berusaha mengedarkan narkoba dengan berbagai macam cara, berbagai macam modus, Mbak. Oke, berarti bisa dikatakankah bahwa sebenarnya hukuman maksimal bagi para pengedar yang saat ini diterima ini masih belum membuat mereka jera seperti itu, atau sebenarnya bagaimana sih tindakan yang paling efektif menurut Anda untuk menangani masalah peredaran narkoba ini? Ya kembali Mbak, terkait dengan masalah para pelaku, kembali kalau misalnya ke pelaku, itu kan dia mau berhenti atau tidak kan kembali kepada dari dalam dia sendiri, Mbak. Dia mau berubah atau tidaknya. Ketika dari dalamnya sendiri ini tidak kuat, motivasinya tidak kuat untuk dia ini berubah, tidak melakukan lagi, tidak mengedarkan lagi narkoba, ketika ada kesempatan dan dia memang butuh, secara ekonomi dia butuh, ketika dia di dalam misalnya dia keluarganya butuh makan, keluarganya butuh hidup, dan sendiri juga butuh hidup, butuh makan di sana, tentunya satu-satunya bidang yang dia kuasai adalah mengedarkan narkoba. Nah hal inilah yang menjadi terus memancing, memotivasi yang bersangkutan untuk terus mengedarkan narkoba. Jadi intinya memang harus betul-betul dari dalam, motivasi itu harus muncul dari dalam. Bisa saja pendorongnya itu adalah punishment atau hukuman sekian tahun jenis hukumannya, dan juga artinya ya mudah-mudahan saja ada hidayah dari Tuhan yang Maha Kuasa, Mbak, terhadap yang si bersangkutan. Oke, nah ini kan berarti kan kita harus berarti sama-sama untuk memutus mata rantai dari pengedaran narkoba ini. Karena kalau dilihat, kalau tadi Anda katakan bahwa salah satu atau latar belakang mengapa pengedar narkoba ini yang baik sudah orang-orang lama, mereka masih tetap melakukannya, salah satu alasannya adalah karena ekonomi, dan yang direkrut pun juga mau, ini karena masalah ekonomi. Lalu kemudian ini harus ada juga tanggung jawab oleh pihak-pihak lain dalam hal ini. Nah, menurut Anda bagaimanakah atau seperti apakah sebenarnya harmonisasi tidak hanya dari pihak kepolisian tetapi juga pihak-pihak lain untuk memutus mata rantai peredaran narkoba ini? Karena kalau kita lihat bahwa bagaimanapun mendapatkan hasil dari mengedarkan narkoba ini juga tidak bisa dibenarkan. Ya, kalau saya kira para instansi-instansi yang terkait dengan permasalahan ini tentunya pantauan saya sudah bekerja maksimal untuk melakukan upaya-upaya sesuai dengan tupoksinya masing-masing, Mbak. Berupaya untuk merubah, kan tujuan utamanya penghukuman ini sebetulnya adalah sebagai efek jera, dan tujuan utamanya untuk merubah perilaku yang tadinya kriminal menjadi tidak. Nah tentunya di sini pasti ada program-program atau upaya-upaya dari instansi terkait untuk merubah hal tersebut untuk mencapai tujuan tersebut. Namun tentunya kembali tadi saya bilang ketika dari motivasi dari dalam yang bersangkutan juga tidak mau berubah, dan lingkungan di situ juga sekitarnya juga memang masih banyak yang ingin terus melakukan mengedar, sehingga hal tersebut menjadi atau memicu menjadi motivator untuk yang bersangkutan atau si pelaku tetap melakukan peredaran narkoba, Mbak. Oke, baik. Baik, Kompol Wadi, bahwa kita tahu bahwa penanganan narkoba di Indonesia ini harus ada peran aktif, tidak hanya dari pihak berwajib, namun juga harus ada peran aktif dari masyarakat. Jadi ini harus semua pihak kerjasama dalam hal ini. Pesan tentunya dari Anda yang ingin Anda sampaikan dari pihak kepolisian kepada masyarakat untuk kita sama-sama memutus mata rantai pengedaran narkoba ini seperti apa? Silakan. Nah, betul sekali, Mbak, untuk peran aktif masyarakat ini sangatlah berarti bagi kami kepolisian, karena tanpa masyarakat ya kami nonsen lah, kami tidak bisa bekerja maksimal lah, terutama dalam hal memutus mata rantai peredaran narkoba. Selama ini masyarakat banyak yang membantu terhadap kerja kami memberantas narkoba, dan itu yang kami harapkan. Dan juga intinya kami menghimbau kepada masyarakat yang lain yang belum mencoba, ya jangan mencoba-coba narkoba, jauhi narkoba. Walaupun ada orang
teman yang menyampaikan enak, kalau sudah lagi sedang pusing, sedang banyak pikiran, banyak masalah, sudah ini solusi yang paling pas, itu semua bohong, itu semua rayuan gombal. Artinya masyarakat sadar bahwa narkoba bahaya. Dari situ insya Allah kalau 1, 2, 3 dan selanjutnya 1000, 1.000.000 dan selanjutnya, insya Allah dengan sendirinya peredaran narkoba akan mati. Artinya karena tidak ada yang masyarakat yang mengkonsumsi, sehingga penjual tidak akan bisa mengedarkan barang jualannya. Demikian, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Kompol Wadi telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk. Pemirsa, demikian tadi adalah bicara kita bersama dengan Kompol Wadi Sabani, Kasat Narkoba Polres Jakarta Selatan. Dan kami masih akan melanjutkan Lunch Talk kita siang hari ini. Tetaplah bersama kami.